Satu, PR saya adalah jalan. Jalan, infrastruktur berarti Infrastruktur. Kalau jalan sudah bagus, ekonomi oke. Jalan aja bisa menjadi daya tarik wisata. Contohnya apa? Contohnya, jalan di Naringgul. Naringgul, oke. Yang Cianjur. Ya. Siapa yang suka ini apa namanya? Tur. Touring. Di sana sudah banyak orang moto, bener nggak? Ya. Iya. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR. Alhamdulillah kita hadir lagi di acara ngobrol di PR. Tapi hari ini kita lebih kepada jalan-jalan, tapi ngobrolnya di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Hari ini kita ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Indra Sofyan selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Ingin tahu sih dengan hadirnya gubernur baru, pasti biasanya punya program-program baru yang minimal di RPJMD 5 tahun ke depan sampai 2029. Nah, kita juga pengen gali nih, apakah nanti itu ada hubungannya juga dengan isu ke nasional, apakah sama gitu ya, kan Pak Fadlizon juga lebih ke budaya dan dia lebih suka hal-hal, ada yang budaya, Pak Fadlizon dan lain-lainnya. Nanti kita bicara nih banyak dengan Pak Indra, termasuk ada dengan ekosistem ekonomi kreatif, apakah nyambung atau enggak, nanti kita akan bahas bersama, karena Jawa Barat, Bandung itu identik sama ekonomi kreatif, pariwisata, dan inovasi-inovasi. Ya. Terima kasih Pak Indra bisa hadir di sini. Bisa kita hadir juga di sini, ngobrol-ngobrol di sini ya Pak ya. Makasih udah berkunjung nih. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya pengen tahu nih, bangunan itu bangunan heritage juga ya Pak? Ya, ini heritage tahun 1910 ya. Alhamdulillah sudah ditetapkan oleh TACB-nya Kota Bandung. Ya. Jadi kita jaga, ini menjadi kantor kami nih. Tetapi sebetulnya aktivitas lebih banyak di belakang. Ya. Dan ini kita jaga. Saya ingin ini nanti akan lebih dijaga betul, dikembalikan kepada aslinya. Oh, jadi mungkin ada sedikit renovasi, gitu ya. rehabilitasi. Kurang-kurang ini nanti bisa ini tahun tadi, dulu, ini kalau nggak salah tadi sempat baca, ini tuh bekas rumah tinggal. Bekas rumah tinggal. Di atasnya tuh kamar-kamar. Kayunya masih bagus. Oh, ini masih kayu asli? Masih asli. Kayunya, kusennya terutama kan lantai di atas tuh lantai kayu. Lantai bawah pun masih asli. Yang ini? Masih asli. Kemudian ada 3 blok begitu ya. Ini blok besar. Sebelah sana satu lagi kecil. Kemudian sebelah kiri kecil. Nah, yang sebelah kiri ini ada sejarahnya. Bukan sejarah. Ada ceritanya, yaitu mungkin terkenal dengan penyanyi kita Nike Ardila, yang meninggal di sini, sempat dibawa dulu ke waktu itu di ruangan itu adalah unit kesehatan. Memang udah kantor juga dulu? Udah kantor, tapi di kantor pendidikan. Ini sebenarnya kantor dinas pendidikan provinsi. Katanya itu unit pendidikan, unit kesehatan. Jadi pada saat beliau almarhumah itu meninggal, dibawa dulu ke situ, baru dibawa ke rumah sakit, katanya begitu. Kita lupa ingat di mana titiknya dulu. Di sini, katanya. Di sini yang kios itu. Antara pagar kita dengan pagar kafe Bali. Oh gitu, terus sempat dibawa ke sini ya. Ada sejarahnya juga. Baru tahu juga ternyata sempat dibawa ke sini. Almarhumah itu. Bicara lagi kembali tadi soal pariwisata ya. Pariwisata nanti sampai ya di keinginan Pak Gubernur seperti apa, bagaimana, apakah itu memang cocok sama Jawa Barat atau gimana Pak? Baik, pertama saya perkenalkan diri ya, dulu saya di Bapeda, kemudian saya sekarang ditugaskan di Dinas Pariwisata yang turun sedikit kalau dari sisi yang disebut dengan kalau Bapeda misalnya makro ya. Nah sekarang turun sedikit satu level semi makro. Gitu. Nah kenapa? Karena pariwisata itu adalah ekonomi kemasan menurut saya. Secara ekonomi itu kemasan. Kenapa? Karena dia dibangun oleh berbagai sektor. Tadi sudah menyebutkan budaya, ekonomi kreatif, gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk infrastruktur. Begitu. Jadi kalau tidak ada itu, pariwisata tidak akan terjadi atau tidak akan terwujud pengembangannya. Itu pemahamannya itu dulu. Jadi ternyata tidak hanya satu sektor, jadi justru harus didukung sama hal semua bisa menjadi daya tarik wisata. Nah, termasuk gedung ini. Misalnya, gedung ini kalau dari sisi tugas atau tupoksi adalah Dinas Permukiman dan Tata Bangunan misalnya begitu ya. Tapi kalau saya kemas menjadi daya tarik,
menjadi orang berkunjung ke sini. Iya, Saya bikin cerita aja kayak tadi. Tadi narasinya gitu ya. Iya, orang-orang kan tertarik seperti itu sekarang sini, ya. akhirnya berkunjung. Yang kedua adalah secara definisi pariwisata itu adalah berkunjung. Pari itu berulang-ulang, wisata itu berkunjung. Ya. Secara definisi di Undang-Undang Kepariwisataan yaitu adalah pergerakan dari orang atau kelompok dari suatu titik ke titik lain dengan tujuan. Nah, ini yang terpenting nih. Dengan tujuan adalah satu, rekreasi, yang kedua pengembangan diri, yang ketiga tujuan unik lainnya. Tujuan unik lainnya. Betul. Betul. Makanya sekarang berkembang misalnya wisata health tourism, kesehatan, kebugaran, wellness dan segala macam. Termasuk adalah misalnya wisata pendidikan. Misalnya ingin mengunjungi kawasan universitas begitu ya, satu ini. Nah, itu sebetulnya wisata. Termasuk wisata. Termasuk misalnya mengunjungi kawasan industri. Nah, itu juga sebetulnya wisata juga kan untuk meningkatkan pengembangan diri atau unik lainnya. Nah, orang seringkali wisata itu hanya condong untuk rekreasi tadi, begitu. Padahal ada sisi edukasi juga yang sebenarnya bisa edukasi dan tujuan-tujuan lainnya yang memang ini. Itu yang terpenting, gitu. Nah, termasuk ada untuk olahraga. Misalnya adalah ada event olahraga lari yang kemarin sekarang lagi musim ya, Pak. Lagi musim, kemudian yang kemarin yang biru itu sangat banyak itu kan dikunjungi diikuti oleh berbagai daerah. Sport tourism berarti. Betul. Jadi sport tourism dikunjungi dari orang luar. Jadi kita hitung sebagai wisatawan datang ke sininya, gitu loh. Ini dengan tujuan tadi unik lainnya atau pengembangan lainnya. Misalnya Anda juga nonton suatu pertunjukan musik ke luar negeri, kan wisata, wisata musik gitu ya nonton. Harusnya ke kita pun dihitung seperti itu. Itu pemahaman yang kedua. Nah, yang ketiga, bagaimana cara mengatur pariwisata ini, begitu ya. Nah, memang pariwisata ini saya menyebutnya ada tapi tidak ada. Ada tapi tidak ada. Ada, dilakukan, dicari dan bahkan didambakan gitu ya. Wah, kudu healing ya, misalnya segala macam. Tapi tidak adanya secara teknokratis. Satu, di dalam ilmu ekonomi tidak ada sektor lapangan usaha pariwisata. Yang ada yang manufaktur, segala macam. Nah, artinya pada saat menghitung kontribusi terhadap PDRB, kita harus benar-benar mendetilkan kembali dari setiap sektor lapangan usaha. Makanya saya bilang ekonomi kemasan atau semi makro begitu. Nah, yang kedua, di dalam RT RW tidak ada fungsi lahan untuk pariwisata. Tidak ada fungsi yang ada permukiman misalnya gitu, lahan terjaga yang hijau begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi itu adalah fungsi manfaatnya dari pariwisata, dari sebuah fungsi lahan bermanfaat untuk wisata dengan tujuan tadi macam-macam gitu. Nah, oleh sebab itu, jadi ya bukannya berarti kita tidak ini, tetapi harus kita rancang betul bagaimana mengemas tadi berbagai sektor tadi. Misal adalah yang wisata alam, itu yang ngurusnya adalah kehutanan, perkebunan, gitu ya. Tapi dikemas menjadi sebuah tempat untuk wisata alam, yang tujuannya bisa untuk rekreasi, bisa untuk pengembangan diri ya. Misalnya untuk hiking begitu. Yang kedua adalah unik lainnya, misalnya adalah untuk edukasi, bagaimana menanam pohon dan lain sebagainya. Nah, itu yang akhirnya kita mengemas. Jadi tugas kami adalah bagaimana mengemas sesuatu menjadi daya tarik. Yang kedua mempromosikan. Nah, yang ketiga baru mencatat secara ekonomi. Nah, itu jadi tidak sesimpel itu ternyata di pariwisata. Jadi berhubungannya dengan banyak dinas dan banyak pihak gitu ya. Betul. Nah, sekarang malah bisa sebenarnya kalau saya mikir malah bisa jadi leading sektor ekonomi sebenarnya. Itu makanya. Nah, sekarang masuk. Makanya pariwisata disebut dengan lokomotif. Ekonomi. Karena dia di hulu lokomotifnya, gerbong-gerbongnya ini adalah sektor-sektornya. Itu. Jadi saya membawa sektor-sektor lain untuk menjadi kemasan pariwisata untuk dikunjungi. Kira-kira begitu. Misalnya Dinas KUK. Dinas KUK mengadakan event pameran UMKM yang besar. Nah, nanti kan banyak yang berkunjung. Saya hanya mencatat berapa yang berkunjung ke sana untuk wisata bisnis. Wisata penjualan dan lain sebagainya, kira-kira gitu. Tapi yang membina UMKM-nya ya mereka. Tetap bilang UMKM ya. Betul, begitu. Ya, itu sementara. Jadi kemasannya ke sana ya. Nah, lalu untuk Jawa Barat sendiri, Pak, kan ini ada 5 tahun ya. Tahun pertama sekarang mulai berjalan sampai tahun kelima itu.
program apa aja yang sebenarnya dikejar untuk di Jawa? Sebetulnya secara program, ya, saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, itu tidak terlalu jauh berbeda, ya, warnanya. Karena kenapa? Pariwisata ini tupoksinya atau secara nama kan namanya adalah pariwisata dan kebudayaan, gitu ya. Tapi di dalamnya ada tupoksi yang namanya ekonomi kreatif. Nah, jadi kembali kalau kita hubungkan satu, pariwisata memerlukan yaitu ada kunjungan ya. Nah, kunjungan perlunya ada daya tarik. Daya tarik itu apa? Yang disebut dengan daya tarik itu paling tidak adalah daya tarik itu sifatnya alam. Yang kedua adalah buatan. Nah, yang buatan ini lebih condong identik dengan ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga adalah budaya. Begitu. Ekonomi kreatif itu ada 17 ya. Ada yang namanya fashion, kuliner, kria, aplikasi, game, apalagi pertunjukan, seni dan segala macamnya. Oh, game masuk juga berarti. Oh iya, benar-benar masuk. Nah, kemudian budaya. Nah, daya tariknya itu paling tidak 3 hal ini. Alam, buatan, sama budaya. Atau buatan identik dengan ekonomi kreatif, gitu. Nah, ini 3-tiganya kebetulan ada di sini. Jadi kita kembangkan di sini. Tetapi sekali lagi, pada detailnya kita harus mengkoordinasikan dan sektor-sektor lainnya. Gitu ya. Contoh misalnya alam. Untuk daya tarik alam, ini sudah didorong juga. Jawa Barat sudah punya ini. Dan sudah jalan sekarang semua. Baik dilakukan oleh PTPN, baik dilakukan oleh Perhutani, baik dilakukan oleh teman-teman dinas kehutanan kita, begitu ya. Dengan sekarang kita tertibkan memang yang kurang pasnya, administrasi lah, sarana prasarananya dan segala macamnya. Nah, yang kedua, termasuk alam ya, kayak alam untuk air yang di situ-situ ya. Nah, 5 tahun ke belakang kita juga membangun sarana prasarana wisata di situ-situ oleh teman-teman dinas SDA, ya. Ada di situ gede, di situ Panjalu lain sebagainya itu sudah kita bangun begitu. Ya, kemarin ada beberapa revitalisasi dan itu ternyata bisa jadi tempat wisata baru juga. Pasti. Tujuannya memang ke situ begitu loh. Nah, kemudian selain memang tujuan utamanya lah untuk bagaimana mengolah dan mengelola air, tetapi ada efek, ada dampak lain yaitu orang berkunjung ke situ. Yang kedua adalah tadi buatan ekonomi kreatif. Fashion, kuliner, segala macamnya. Kan itu perlu ada yang mengelola dan perlu ada yang mengusahakan. Yang disebut dengan UMKM ataupun perusahaan besar. Siapa yang mengelola? Yaitu dinas UMKM, dinas Indad, lain sebagainya, gitu ya. Tapi kita bagaimana nanti bekerja sama dengan mereka mengemas menjadi sebuah wisata. Tapi ekonomi kreatif memang ada 2 tujuan. Bisa hanya sebagai perdagangan, bisa menjadi sebagai daya tarik untuk kunjungan, gitu ya. Kalau memang cukup dengan perdagangan ya sudah nggak apa-apa. Tapi bagaimanapun di sebuah destinasi wisata pasti ada kuliner dan pasti ada fashion. Betul. Atau kria paling tidak. Gitu. Nah, di sisi ekonomi kreatif ini memang masih berkembang hanya 3 besar itu. Kemudian yang lainnya itu itu lebih condong kepada bagaimana pengembangan diri tujuannya. Yaitu bagaimana mahasiswa-mahasiswa Gen Z segala macam mulai mengenal membuat aplikasi, game dan lain sebagainya. Pertunjukan saya kira sudah cukup banyak. Event banyak ya. Event cukup banyak dan itu yang terus kita dorong. Dan alhamdulillah di luar pemerintah banyak yang melakukan itu. Nah, yang budaya ini mungkin orang melihatnya mengenalnya sekarang Pak Gubernur kental di sana begitu ya. Tapi saya melihat sebetulnya sebelum-sebelumnya terutama maksudnya sebelum kepala dinas sebelum saya begitu, yang senior-senior saya lihat itu lebih kental terhadap budayanya begitu ya. Nah, sekarang mungkin lebih gayung bersambut lagi dengan program momentumnya pas sebenarnya Pak. Betul, bagaimana mengangkat itu. Nah, itu. Sekarang bagaimana arahan Pak Gubernur ya? Tunggu dulu Pak. Kita mungkin sambil jalan-jalan Pak, kita coba lihat-lihat kantor-kantor ini seperti apa. Tadi teh. Ya, kalau ini tadi, nah ini di sini katanya tahun 1910. Ya, ini bukti cagar budaya ya dari Kota Bandung. Tahun 2009, tetapkan 1910. Fungsi awalnya rumah tinggal pejabat dengan tanah yang sangat luas, menunduk di tengah dan bangunan ramuannya di sebelah kanan dan sana kiri ini yang kecil. Jadi itu memang yang kanan kiri memang bagian cagar budaya juga ya bangunan. Iya, cagar budaya. Itu. Kita memang masih pakai Smiling West Java ya. Iya, nih. Ya kita karena ini sudah kan gitu loh. Sudah di SNI kan masalahnya. Gitu. Nah, itu tadi kan itu mau kita Smiling West Java. Nah, untuk
di 5 tahun ini, apakah masih tetap atau gimana Pak? Semangatnya ke sana mungkin tetap ya? Baik. Sejauh ini memang kita masih, memang gini, kita memang perlu branding ya. Ya. Branding ini saya kira untuk mengingatkan sesuatu kepada orang yang akan ingin berkunjung begitu ya. Nah memang untuk branding ini, untuk sebuah Jawa Barat ini saya kira misalnya Kota Bandung juga banyak berubah begitu ya. Banyak berubah, tapi yang penting adalah konsisten dengan itu begitu. Dan yang kedua adalah yang terpenting branding itu mencerminkan di dalamnya. Jadi jangan PHP begitu ya. Smiling tapi nggak ramah misalnya gitu ya. Benar. Smiling tapi kok jelek atau kumuh dan segala macam gitu ya. Nah ini saya pikir apapun namanya branding itu tetap kita harus menyiapkan di dalamnya ya. Jadi sejauh ini karena kita masih di Smiling ini menjadi SND, kita branding ini kita angkat gitu. Nah yang kedua memang untuk sebuah branding ini perlu sosialisasi kemudian promosi yang lebih masif begitu. Tentunya saya pikir jangan sampai juga bertabrakan dengan branding Jawa Barat lainnya. Ya, saya sudah bicarakan dengan beberapa OPD. Setiap OPD kayaknya atau sektor mempunyai branding masing-masing. Nah, misalnya gini, dalam sebuah kemasan makanan ya, di perindustrian perdagangan ada branding yang mengajak supaya makanan lokal, halal, lain sebagainya. Nanti dalam sebuah kemasan tuh nanti ada Smiling lagi misalnya. Gitu ya. Dalam kemasan tuh sini branding semua gitu. Nah itu yang Pinoko branding. Saya pikir nanti ke depan Pak Gubernur kalau memang ini membuat satu branding yang Jawa Barat tapi digunakan untuk semua begitu. Jadi kayak seperti Jabar Istimewa tapi nanti untuk sebuah sistem ekonomi seperti apa gitu ya masuknya ke sana. Nah, nanti kalau kan sekarang kalau beliau tuh Bapak Gubernur kan lebih condong ke kebudayaan ya. Itu kan berarti sangat terlihat juga dengan pariwisatanya ya Pak ya. Nah untuk di sini nanti sisi kebudayaannya akan seperti apa Pak? Ya, jadi gini, filosofinya Pak Gubernur itu bahwa kita ini harus menghargai dan mengingat amanat-amanat, kemudian pelajaran-pelajaran yang diinikan oleh leluhur, begitu. Cina, Jepang gitu ya, itu sebetulnya negara-negara yang memang menghargai, yang terus bukan memuja ya, tapi mempelajari begitu ya. Nilai-nilai leluhur, gitu ya. Betul, nenek moyang itu. Bahkan kita lihat sekarang, negara yang memang mempelajari atau terus menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur begitu ya, itu yang berhasil kan, Cina, Jepang segala macam. Nah, Jawa Barat ini oleh Pak Gubernur ingin semangatnya seperti itu begitu ya. Nah, kita memang tetap akan selaras dengan yang disebut dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan kebudayaan itu adalah pengertiannya bahwa budaya itu memang setiap periode, tiap tahun berubah kan. Nah, tetapi harus ada yang dipegang garis merahnya, nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi begitu ya, dan lain sebagainya. Itu yang memang menjadi arahan Pak Gubernur begitu. Nah, jadi budaya yang kita lakukan sekarang di dinas kami ini sebetulnya sudah dilakukan setiap tahunnya dengan pertunjukan tari lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah apakah itu kena kepada masyarakat Jawa Barat gitu. Hanya nonton begitu saja, begitu dan segala macamnya. Nah itu yang harus ini kan. Kayak kemarin misalnya atau ada yang disebut dengan wayang orang. Ya. Kemarin saya sempat nonton. Oh, wayang orang? Wayang orang. Jadi wayang wong disebutnya. Kemudian menceritakan Jabang Tutuka begitu oleh Ismi di Kota Bandung. Oh, yang di Pendopo ya kemarin ya Pak? Pendopo, Tutuka betul. Itu secara penampilan keren, ya, dan itu disebut dengan pemajuan kebudayaan. Jadi musik kemudian tarian segala macamnya memang ada diselaraskan dengan zaman-zaman sekarang, sehingga Gen Z ini bisa menikmati. Tapi yang terpenting sebetulnya bukan itu, mungkin sisi ekonomi kreatifnya sisi ekonomi kreatif, makanya saya bilang sisi ekonomi kreatifnya ada sebuah kreativitas ya, make up artisnya keren banget begitu ya, yang namanya penjahat itu benar-benar kayak naga itu memang kelihatan seperti itu, wayang kayak wayang orang itu benar wayangnya yang sekut sekali itu. Nah tapi dari sisi kebudayaannya, nilai-nilai ini yang bagaimana anak-anak Gen Z ini harus
nangkep begitu. Jadi si penampilan itu harus memunculkan nilainya apa sih, nilai dari sebuah sosoknya gitu, nilai dari sebuah semangat dari itunya. Ya, selain memang ditampilkan oleh para penarinya, tapi secara gayung bersambut pihak yang menerima juga harus mau untuk tidak hanya nonton sebuah penampilan, tapi nilai-nilainya mereka harus mempelajari juga. Jadi tidak bisa satu arah saja. Tetap dari Gen Z itu juga harus ada respon yang baik, positif begitu ya. Bagaimana menangkap nilai-nilai itu. Dan itu memang menjadi tantangan ketika Gen Z itu, kan sekarang audiens banyaknya Gen Z ya Pak ya. Bagaimana caranya event-event itu seperti apalagi tradisi budaya itu menarik bagi teman-teman Gen Z kan, mengemasnya seperti apa, seperti kayak Bapak tadi ya, pariwisata itu lebih pada ekonomi kemasan itu, jadi lebih ke sana ternyata. Iya. Nah, itu yang disebut dengan ekonomi, makanya berkembanglah ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif. Nah, itu yang bagaimana mengemas sesuatu supaya lebih menarik lagi. Dengan tadi, kalau ada kebudayaan atau budaya, pemajuan kebudayaan. Jadi budaya tetap kita kembangkan, tapi dengan pemajuannya akhirnya mengarah kepada bagaimana mengelaborasikan dengan ekonomi kreatif. Pokoknya tadi kita sambil jalan ya kayaknya. Kesempatan. Makanya unsur-unsur kearifan lokal dan lain-lain itu menjadi sebuah jualan juga ya. Tadi saya dengar. Pasti iya. Saya dengar ada teman dari tim di sini wisata mau ke Garut, jadi ada acara namanya Nyanet. Apa gitu di Garut. Saya baru tahu ternyata kita juga punya budaya untuk menyeduh teh ya kan. Kalau sekarang kita kenalnya di Inggris gitu ya, afternoon tea atau di Jepang. Ternyata kita juga punya, tapi memang mungkin saya baru tahu tadi juga masyarakat mungkin belum banyak tahu, mungkin hanya teman-teman di Garut aja acaranya ya. Iya betul. Tapi kalau tehnya sekarang sudah sudah mulai akan hilang. Ini memang sebuah tehnya dalam memajukan sebuah sektor itu memang perlu strateginya. Salah satu strategi saya yang harus ditingkatkan dalam memajukan sebuah sektor memang perlu ekosistem. Ekosistem yang sama suaranya tapi dengan berbagi tugas begitu. Nah, kalau itu tidak terjadi, itu capek nanti kita yang dihilir misalnya udah habis-habisan tapi di hulunya enggak, susah juga. Nah, dalam hal ini misalnya masalah teh gitu ya. Kalau di hulunya sudah mulai dikurangi, Andri, dari mana tehnya? Gitu. Apa harus ekspor? Kan kita enggak ini. Padahal kita punya sejarah itu begitu ya. Nah, sebab yang kedua adalah di tengahnya, di middle-nya begitu ya. Pengolahannya. Nah, ini juga perlu terus didorong. Di hilirnya juga apalagi gitu. Nah, di hilirnya ini kan berhadapan dengan generasi Gen Z yang itu yang kayak tadi ya. Bagaimana kita memperkenalkan selain nilai budayanya atau kebiasaannya begitu ya, juga adalah secara kemasan-kemasannya ini yang harus kita kemas di situ. Benar, saya ingat ada acara yang di Jepang itu acara menyeduh teh itu menjadi minat wisata tinggi banget. Itu juga sebenarnya betul. Ada satu konsep lagi yang kemasan lagi nih ya. Yang konteksnya peningkatan kebudayaan, tetapi dalam konteks makanan dan hasil karya bumi yang disebut dengan gastronomi. 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 Itu gastronomi adalah sebuah konsep yang dalam rangka memajukan makanan lokal dari mulai bahannya, mengemasnya sampai memakan, cara-cara memakannya itu memang khas sebuah lokal atau sebuah daerah begitu. Jadi memang kayak budayanya apa dulu gitu ya, tanya seperti apa. Iya, dan ini saya sudah banyak diskusi dan kolaborasi dengan salah satu ahli yang dari Unpad ya, Pak Darwis. Ternyata beliau sudah membuat buku gastronomi Jawa Barat. Ya. Menarik untuk di ini. Menarik. Contoh misalnya yang disebut dengan sambal di Jawa Barat itu ada 77. 77? Untuk tilu atau 5 lain sambal goang, sambal dadak itu, tapi ada 77. Baru tahu 77. Lalap itu yang bisa dimakan, daun-daunan itu yang bisa sampai ribuan. Karena setiap tahun dan tiap daerah beda-beda begitu. Ya, kemudian setiap wilayah beliau juga membuat yang disebut dengan gastronomi keraton itu juga satu buku khusus, keren banget. Menarik. Itu gastronomi ini saya punya rencana ingin diangkat ke sana. Karena identik kalau Jawa Barat kuliner ya, Bandung kuliner ini menjadi satu sektor ekonomi yang sangat besar lagi ketika nanti lebih di ini. Memang agak kuliner lebih luas begitu ya konsepnya gitu ya. Karena kan tidak hanya makanan lokal, tapi ada juga makanan luar kemudian dikemas begitu. Misalnya kayak burger atau donat dikemas menjadi lebih menarik. Nah, itu bukan gastronomi juga.
Tapi ada konsep lain yang lebih detail lagi dan lebih locally yaitu adalah gastronomi. Jadi itu nanti ada sedikit berbeda. Seperti ada sejarahnya, ada juga narasinya akan lebih menarik ya, kayak gitu ya, Pak. Betul. Baik, nanti kita ngobrol lagi hal lain di sesi segmen berikutnya. Terima kasih teman-teman Sobat PR. Nah Pak, soal budaya pariwisata ini sebenarnya ada pesan khusus nggak sih dari Pak Gubernur, pariwisata seperti apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur dan budayanya relate-nya seperti apa tuh Pak? Ya, intinya gitu. Jadi kalau masalah kebudayaan, Pak Gubernur ingin mengangkat dan mengingatkan kembali nilai-nilai budaya leluhur kita. Tadi ya. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang selalu diingatkan ya oleh Pak Gubernur di dalam pidatonya. Saya harus mengingat kembali ya. Nah ini disebut dengan ajaran buhun nenek moyang kita ya. Misalnya dalam sisi kemanusiaan atau SDM yang disebut dengan Pancawaluya, begitu ya. Cager, bager, bener, pinter, jeung singer, begitu. Itu yang sekarang lagi diupayakan oleh Pak Gubernur. Sebetulnya seiring dengan program Pak Prabowo ya, bagaimana meningkatkan SDM. Tapi beliau kan dari sisi gizi. Kalau ini dari sisi nilai-nilai kemudian karakter begitu, Pancawaluya itu yang didorong oleh Pak Gubernur. Secara utuh berarti gitu. Secara utuh. Yang kedua misalnya dalam konteks pembangunan. Sebetulnya kita juga sekarang menjalankan itu dengan istilah lain yang disebut dengan Sustainable Development atau Millennium Development Goals begitu ya. Nah, kalau buhun dulu kan yang disebut dengan gunung kudu awian, ya lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Itu kan sebetulnya sama bahwa kita bagaimana menjaga keberlanjutan dan lingkungan alam. Sustainability juga itu sebenarnya. Sustainable juga. Termasuk masalah sekarang ribut masalah pangan kan begitu ya dan segala macam. Sebetulnya nilai leluhur itu udah dipikirin ada dulu ya, ke depan itu seperti itu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari begitu ya seperti sapa pahit sama manis. Ini supaya tidak terjadi gejolak ya untuk paseawe silih curiga dan segala macam. Sabagja sacilaka, sareundeg saigel, sabobot sapihanean. Saya pikir itu yang perlu didorong lagi. Sekarang kan masalah gotong royong suges ya. Jarang bisa. Ya saya pikir sebelum-sebelumnya harus kita hargai ya, kita akui bahwa mengembangkan gotong royong, bebersih tiap Jumat, pikir itu perlu dilakukan kembali begitu ya. Itu kan sudah nilai-nilai luhur juga yang kita keguyuban ke masyarakat. Betul, gitu. Nah, sekarang bagaimana di sisi pemerintah ya? Pemerintahnya kudu landung kandungan, lair aisan, leles jejer, liat tali. Artinya memang kita harus bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat, luas segala macam, tapi juga harus liat tali, punya kebijakan yang kuat gitu loh dan teguh, jangan sampai ya udah ketik di demo nurut begitu. Tapi kan semua yang kita keluarkan kebijakan itu punya dasar, baik secara hukum maupun secara filosofinya, maksud tujuannya. Ya tidak semua kebijakan memang menyenangkan semua pihak pastinya ya. Nah tentunya kan, seperti halnya yang sekarang kita alami, seolah-olah bahwa anggaran Pak Gubernur tidak mengarah kepada bidang ekonomi, hanya kepada bidang infrastruktur dan pelayanan dasar. Nah, saya akan menjelaskan itu apa hubungannya dengan ekonomi. Sebetulnya ada begitu ya, dan itu diamanatkan oleh Pak Gubernur. Nah, terakhir kepada kita semua para eselon 2, kemudian eselon 3 yang menjadi pemimpin, ajaran buhunnya adalah hade congcot, hade bacot, hade gogog, hade tagog, gitu ya. Nah, masalah tagog itu kerapihan juga harus. Kerapihan, kebersihan gitu ya. Kita ada bahasa dan segala macamnya. Artinya memang itulah pemimpin yang diandalkan atau yang diharapkan oleh para leluhur kita begitu ya. Jangan sombong dan lain sebagainya. Itu yang nilai-nilai itu yang ingin diingatkan oleh Pak Gubernur bahwa kita memang sudah diamanatkan oleh leluhur kita. Tetapi kan sebetulnya yang saya bilang tadi ya, pemerintahan kita juga sudah mengikuti itu dengan gaya bahasa barunya. Sustainable development dan segala macamnya. Tapi kan masalahnya situasi kondisi yang akhirnya mendorong makin panas gitu ya. Kemudian mungkin juga teknologi yang memisahkan kita gitu ya, makin dipanas. Banyak isu-isu yang belum jelas gitu ya. Jika kita jarang ketemu,
Jadi ketemu ngobrol untuk gotong royong itu kan hese, horea, meninggal ya segala macamnya gitu ya, seperti itu. Nah itu yang secara budaya itu, oleh sebab itu melalui 10 OPK yang ada di dalam undang-undang, itu upaya kita untuk mendorong itu. 10 tambah 1 katanya, jadi situs gitu ya. Nah itu yang terus kita upayakan. Dan kita bekerja sama dengan tentunya dukungan DPRD, para budayawan dan segala macamnya. Meskipun terus menjadi. Nah, salah satu hal yang sekarang ingin diangkat oleh Pak Gubernur adalah hari lahirnya Jawa Barat atau orang Sunda. Hari lahirnya Sunda. Betul. Apakah kerajaan Pajajaran atau lain sebagainya? Nah, ini yang sedang dikaji. Oh, jadi sekarang ada tim untuk mengkaji ke sana ya, sekarang kita ke arah sana. Betul. Dikoordinir oleh BP2D, tapi kami juga terus belajar begitu ya, bagaimana menggali begitu dan diskusi bagaimana seperti apa sih sebetulnya. Karena memang saya juga kan baru ya, bukan orang budayawan juga, bukan orang budaya, orang teknik lingkungan. Gitu ya. Jadi katanya memang referensinya agak kurang, gitu ya. Karena Pajajaran sendiri kan istananya nggak ada. Yang mana di mana? Sehingga dia patilasan aja, seperti itu. Siliwangi pun begitu ya? Ya itu makanya Pajajaran itu kan Siliwangi. Jadi itu yang sedang digali seperti apa. Nah, tapi paling tidak misalnya kemarin di hari lahir HUT Jawa Barat kemarin ada sesuatu yang unik atau yang berbeda begitu. Yang pertama adalah sejarahnya yang dibacakan bukan secara administrasi negara, yaitu berdasarkan undang-undang. Biasanya berdasarkan itu, sehingga umurnya sama 80 tahun, tahun 45 nama undang-undangnya. Tapi adalah secara culture, yaitu secara budaya atau Sunda itu kapan, kerajaan apa. Nah, oleh sebab itu kemarin dibacakan ada 5 kerajaan, ya, dari mulai Tarumanegara, kemudian Galuh, kemudian Pajajaran, Galuh, kemudian Sumedang Larang, Pajajaran dan Pakuan, gitu, Pajajaran dan Pakuan gitu, ya. Nah itu yang kemarin akhirnya dibacakan, bukan berarti, ya oke lah, mungkin ada perbedaan pendapat mana dulu dan segala macam. Tapi paling tidak mulai Pak Gubernur mensosialisasikan, mensonding bahwa kita itu negara kuat, provinsi kuat dengan nilai-nilai leluhur yang sejarahnya cukup tinggi begitu. Ya, itu yang pengen diingatkan kepada generasi-generasi kita ini. Saya sendiri juga mungkin diingatkan begitu ya, seperti itu ya. Nah, itu yang terus nanti mudah-mudahan tahun depan mulai dipergubkan secara culture orang Sunda atau Jawa Barat itu kapan? Oh, mulai ada gitunya. Iya, kalau kabupaten kota sudah mulai kan, kayak kabupaten dan kota Bogor itu sudah mengacu kepada Pakuan kan, ya sehingga 543 tahun. Ya, benar kan, udah ratusan tahun misalnya. Kemudian kota Bandung juga sama, kemudian ini juga sama. Nah, yang unik lagi kemarin ada kirab, ya. Jadi setiap kabupaten kota menampilkan kerajaannya masing-masing, gitu. Mungkin ada yang sama, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Karena mungkin dulu satu wilayah, satu wilayah. Ya kayak Cirebonan kan, kabupaten dan kota Cirebon sama. Ya udah nggak apa-apa, tapi masing-masing beda ininya ya. Nah itu juga ingin menampilkan dan ingin memperkenalkan Pak Gubernur itu kepada masyarakat bahwa inilah leluhur kita gitu. Dan tadi akhirnya nilai-nilai leluhur itu kan yang bukan memuja tapi justru menghargai dan saya mau bilang bahwa itu bukan klinik, tapi mengingat sejarah kita bahwa kita punya nilai-nilai itu. Nah nilai-nilai yang saya bacakan tadi yang ingin diangkat dan dipegang oleh kita semua ke depan. Dan itu kalau lihat analoginya Jepang dan Cina memegang itu dan berhasil sekarang seperti budayanya itu. Budaya bukan berarti ortodok gitu ya, tapi pemajuan kebudayaan. Ternyata memegang teguh budaya pun bisa selaras dengan kemajuan ekonomi si negaranya itu, tersebut ya. Dalam rangka mengikuti perkembangan sekarang, pemajuan kebudayaan ini perlu diperkuat. Kira-kira gitu. Jadi budaya, nilai-nilai kita pertahankan, tapi mengikuti dengan perkembangan sekarang. Kira-kira gitu. Ya, itu masalah budaya itu sendiri gitu. Nah, oke. Nah terus tadi ada si program Disparbud itu kan ada, tadi Bapak sempat nyebut Opda ya, itu Opda itu gimana Pak? Baik, PR kita ke depan ya, yang menjadi catatan saya ini adalah, sekali lagi karena saya pernah di Bapeda, jadi selalu kita diinikan dengan masalah penilaian kinerja dalam konteks adalah data, gitu ya. Nah sekarang juga kan lagi ramai ya masalah data ekonomi dan lain-lain. Data ekonomi ya, gitu seperti itu. Nah, memang kita ingin mencapai negara maju,
negara Indonesia emas tahun 2045. Keluar dari middle income trap begitu ya. Memang salah satu syaratnya adalah di pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 5 atau bahkan 8 gitu ya. Nah, tentunya perlu program-program yang memang perlu. Ini sudah dituangkan di dalam RPJP, rencana pembangunan jangka panjang baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota itu sudah inline selaras. PR-nya memang sangat optimis sekali, termasuk juga dalam konteks pariwisata. Baik kunjungannya, kemudian dari ada kunjungan wisatawan tentunya berdampak terhadap ekonomi, baik terhadap kontribusi PDRB-nya atau PAD bahkan secara eksplisit begitu ya. Yang ini juga adalah dampak terhadap sektor-sektor lain kayak UMKM dan lain sebagainya. Itu memang kita hitung. Nah, tapi yang awalnya ini, hulunya ini adalah bagaimana menghitung kunjungan ini. Gitu. Nah, ini memang kita ingin, kalau di luar sekarang memang yang paling mutakhir untuk menghitung kunjungan itu dengan digital. Gitu ya. Bagaimanapun itu. Cuman memang perlu ada membiasakan diri. Ekosistem dan segala macam. Kita punya program yang disebut dengan Kinanti itu ya. Kinanti dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kita harus membiasakan masyarakat, kemudian pengelolanya menggunakan itu gitu ya dan lain sebagainya. Ya kalau di luar atau di beberapa destinasi khususnya di luar itu nggak perlu di-scan di lokasi, tapi bahkan sudah jauh-jauh kita sebelum ini ya online gitu. Tiket pun sudah dapat online, jadi tinggal scan segala macam. Kira-kira gitu. Data di sana. Jadi memang, nah itu ya. Ada misalnya data wisata itu wisatawan itu tidak hanya yang berkunjung ke tempat wisata kata Bapak tadi ya. Betul. Ketika ada event pun sebenarnya itu masuk dalam kunjungan destinasi wisata ya. Tidak hanya yang masuk ke hotel, masuk ke tempat kuliner, acara-acara event pun itu harusnya masuk data wisata gitu ya. Enaknya kan kalau yang lari mah kan daftarnya pakai online ya. Iya, jadi ke ini ya. Betul. Yang sekarang tiket-tiket juga kan pakai online. Jadi tinggal minta ke panitia berapa yang dijual itu. Nah, tapi jangan sampai bias untuk menghitung pajak, saya nggak akan ke situ arahnya. Bagus data itu aja Pak ya. Hanya untuk menghitung kehadirannya saja, begitu seperti itu. Nah itu yang sekarang kita, sekali lagi yang saya bilang, kita perlu ekosistem di situ, penyamaan persepsi. Jangan sampai ada tujuan-tujuan lain, gitu. Hanya menghitung, saya yakin akan tercapai dan besar sebetulnya, begitu. Nah PR-nya lagi yang kedua adalah menghitung wisatawan mancanegara. Karena pintunya itu kan. Masuk dari mana ya? Sekarang kan bandaranya di Soekarno-Hatta itu ya. Soekarno-Hatta, kemudian lewat jalan tol, lewat kereta. Kalau kereta katanya masih terdata. Apa yang jalan tol ini, kan benar, gitu ya. Benar. Itu yang kita memang ya, tapi ya dengan yang dikeluarkan oleh BPS ya sudah kita terima seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ada ini. Terutama apabila misalnya BIJB lebih masif lagi akan lebih terhitung lebih banyak lagi begitu ya. Itu PR satu. Yang kedua adalah tadi saya menghargai apa yang sudah dirancang oleh para senior-senior ini dan sekarang sudah berjalan begitu. Meskipun memang perlu ada perbaikan. Sebut dengan OPDA makanya perbaikan, yaitu optimalisasi destinasi dan atraksi gitu. Nah ini yang Pak Gubernur mengamanatkan. Pak Indra, Pak Kadis nggak usah pusing-pusing wisatawan mah pariwisata mah ayeuna mah dageus sejarah lah. Pada saat yang kedua justru yang perlu kita siapkan adalah satu, PR saya adalah jalan infrastruktur berarti infrastruktur. Kalau jalan sudah bagus, ekonomi oke. Dan memang secara teori dan secara fakta salah satu persyaratan ekonomi biar tumbuh itu adalah infrastruktur kan. Ya. Baik berbasis jalan, berbasis udara maupun berbasis air. Dalam itu kemana logistiknya kumaha gitu ya. Logistik, pergerakan orang dan segala macamnya gitu ya. Itu yang disadari oleh seluruh pengusaha. Jalan. Dan itu mungkin salah satu penyebab belum banyak wisatawan yang memasuki ke daerah-daerah terpencil mungkin karena aksesnya belum betul. Ini ya. Meskipun memang segmentasi ya. Ada juga orang yang pengen memang off-road itu memang, tapi kan nggak besar ya. Nah, jadi satu adalah makanya anggaran ini kan untuk jalan. Jalan ini tidak hanya sebuah jalan saja, tapi memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Oleh sebab itu ada marka jalan yang harus dibuat, kemudian juga lampu-lampu. Nah nanti semua jalan provinsi lampunya akan lengkap. Nah, mungkin bisa dilihat contoh yang sudah lengkap itu adalah di Jalan Subang ya, dari Lembang ke Subang.
yang dulu tanjakan MN sering kecelakaan, nah sekarang udah mulai bagus. Kemarin ada penertiban juga penataan ya. Dan segala macam. Nah, jalan aja bisa menjadi daya tarik wisata. Contohnya apa? Contohnya, jalan di Naringgul. Naringgul, oke. Yang Cianjur. Ya. Siapa yang suka touring. Di sana sudah banyak orang moto, bener nggak? Ya. Iya. Jalur selatan juga sih. Jalur selatan Naringgul itu udah menjadi daya tarik dan berapa orang yang lewat situ. Kemudian upayanya hanya untuk keingin difoto pakai motor, Pak. Kayak sekarang kita lari di Dago udah pasti ada yang motonya. Salah satu yang kerjanya selain sehat adalah ingin difoto begitu ya, seperti itu. Itu contoh jalan yang udah bagus di Naringgul itu dengan pemandangan dan menjadi daya tarik. Daya tariknya berkunjung orang ke situ hanya untuk difoto pakai motor. Sanggeus setelah dia sampai ke Naringgul di foto di itu warung kopi itu sama gorengan udah balik deh. Tapi kalau mau lanjut ke Ranca Buaya kan, itu silakan. Lanjutnya biasanya sampai ke Pangandaran untuk itu mangga. Nah, yang di Subang ini juga keren kan pemandangannya, segala macamnya. Dan semua jalan provinsi akan dibuat seperti itu. Saya minta ke Disub untuk mencari spot-spot yang bisa menjadi daya tarik. Ya contohlah Braga. Braga tujuannya sebetulnya bukan untuk ini, tapi kan jalan dibikin bagus sehingga orang datang ke sana. Contoh, itu Pak Gubernur bilang jalan alus pun bisa jadi daya tarik. Ya, benar. Selain fungsinya tadi untuk akses, untuk logis segala macamnya. Yang kedua irigasi, beliau memperbaiki irigasi dan situ-situ untuk ketahanan pangan, tapi sekali lagi untuk bisa menjadi daya tarik wisata juga. Kemudian yang ketiga adalah tentunya secara ini beliau programnya sekolah-sekolah sama kesehatan gitu ya, yang mendasar-mendasar gitu. Nah, jadi untuk ekonomi, nah sebetulnya sudah didukung dengan infrastruktur yang baik, insya Allah berjalan dengan baik, khususnya untuk pariwisata. Tetapi saya melihat perkembangan sekarang gayung bersambut, bukan gayung bersambut ya, secara tidak ini mulai Pak Gubernur masuk ke pariwisata, bagaimana kemasan itu bisa dikembangkan dan segala macamnya begitu ya, dan juga memperhatikan. Nah, diantaranya dengan menaikkan daya tarik sisi budaya, begitu. Beberapa bukan atraksi penampilan budaya dari 10 artefak ini sudah kita jalankan, gitu ya. Insya Allah dan mudah-mudahan menjadi daya tarik untuk berkunjung. 10 artefak itu apa? Nah, 10 di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu, kebudayaan itu dibuktikan dengan 10 OPK. Soal bukan artefak, OPK, objek pemajuan kebudayaan. Satu diantaranya tentang lisannya, bahasa. Yang kedua tentang bahasa, permainan anaknya, teknologinya. Anak masuk di situ. Masuk, teknologinya, kemudian peralatannya. Nah, itu tuh setiap budaya itu punya masuk situ. Gitu loh, kayak gitu-gitu. Ya saya sekarang lah. Ini 100 tahun ke depan ada di museum. Sepakat nggak? Bisa. Ya bukan bisa, pasti gitu loh. Udah pasti, ini 100 tahun ke depan ada di museum. Yang sekarang ada di museum adalah yang barang 100 tahun ke belakang kan? Yang dulu pada zamannya diolah satu teknologi yang sudah canggih. Ayeuna ya pangcanggih cukup, tapi 100 ke depan di museum ya. Jangan salah kan begitu ya, kalau Pak Umut itu di museum Pak. Nah sekarang yang ada sekarang kayak misalnya kujang yang berkembang pernah menjadi alat untuk perang katanya, pernah menjadi alat untuk bertani, untuk masak dan akhirnya menjadi pusaka begitu. Itu kan perkembangan Pak. Betul. Gitu, seperti itu. Nah ini pun sama yang namanya handphone. Satu waktu geus teu kudu pakai handphone. Ya, tapi ini di artefak menjadi artefak gitu. Nah, ada 10 itu yang kita majukan. Nah, tadi saya tertarik yang Bapak bilang ternyata jalan bagus aja bisa jadi wisata. Daya tarik. Nah, termasuk program yang dengan kereta api ya Pak, itu bisa ditarik-tarik juga. Betul. Jadi itu kan akses ya, akses. Kemudian amenity juga kita dorong terus begitu ya. Pak Gubernur mengingatkan satu adalah, nah sekarang dikaitkan dengan Pak Gubernur ya. Pak Gubernur kan visinya adalah Jabar Istimewa. Yaitu lembur diurus, kota ditata. Kalau itu jalan, pariwisata jalan Pak Kadis, beliau bilang gitu. Ya itu masalah kebersihan, kerapihan dan segala macam gitu ya, seperti itu. Makanya beliau membangun infrastruktur. Yang kedua adalah tempat wisata bebas pungli. Nah Pak Gubernur sudah punya program kerjasama dengan sampai mengawinkan
PKS antara bupati wali kota dengan Polres. Oh, iya. Dalam upaya memang menginginkan pungli-pungli itu gitu loh. Nah, yang ketiga, masyarakat ramah tamah. Nah, ini yang tadi HDK SEMA kayak gitu-gitu. Nah, itu kan kita kan sekarang mulai agak berkurang ya untuk masyarakat ya, untuk terutama untuk saya kira mudah dilatihkan lah ya. Iya, gitu. kembali lagi seperti dulu. Betul. Nah, kemudian ingin beliau warung dan toko makanan tidak boleh menaikkan harga berlebihan. Nah, itu memang perlu ada pengelolaan di dalam sebuah kawasan yang begitu-begitu perlu diamankan. Itu masuk dalam program OPDA nanti. Nah, siapa yang mengelola itu bukan saya langsung. Misalnya kayak tadi warung harga dengan harganya, itu kan teman-teman UMKM, Indah, begitu ya, di kabupaten kota ya. Kemudian masalah keamanan segala macam kan Satpol PP dan segala macam gitu, Pak. Kemudian masalah akses ada Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, begitu kan? Jadi dengan berbagai sektor tadi ya, Pak? Kemudian kalau jadi masalah finansial, pendapatan segala macam kan Bapendanya di kabupaten kota. Jadi saya bilang ke teman-teman kabupaten kota, dinas kita ini dinas koordinator. Tadi, jadi lokomotifnya sebenarnya harusnya begitu. Gitu. Nah, itu dalam rangka mengembangkan OPDA. Nah, betul tadi salah satu yang ingin saya angkat lagi adalah railway, kereta railway. Nah, ini ya. terdeteksi si railway. Tadi pertama adalah filosofinya hanya Jawa Barat yang punya kereta api lengkap dari zaman Hebel sampai ke modern. Sejarah perjalanannya gitu, Mbak. Dan paling lengkap ya, dari jenisnya juga begitu. Kereta api zaman Belanda tuh 1874 ada di Jawa Barat. Memang pertama di Semarang, tapi berkembang ke Jawa Barat 1874. Nu ayeuna aya. Yang kedua adalah KRD, kereta diesel meskipun dari Padalarang ke Garut ya. Harganya 10.000 gitu. Masih ada itu, Pak? Masih ada. KRD itu. Dan kita akan ganti dengan KRL nanti. Kemudian adalah kereta yang khusus pariwisata, yaitu atau misalnya KRL listrik yang bergabung dengan Jabodetabek yang ke Bogor sama Bekasi. Geus tilu tah. Nu kaopat khusus kereta api wisata, yaitu adalah panoramik gitu ya. Yang keempat ada kereta api kompartemen khusus juga wisata yang ada restoran segala macam. Nah, kemudian ada LRT yang modern ya, LRT. Meskipun gabung dengan Jabodetabek, yaitu ke Bekasi dengan ke Bogor. Yang paling canggih di Asia Tenggara adalah WUS, ada di Jawa Barat. Semua sejarah itu ada sekarang. Ada 7 jenis kereta ada di Jawa Barat, begitu. Ya, apalagi kalau misalnya tebu dikembangkan lagi di Majalengka, kereta tebu mungkin aya deui dirinya. Ada rencana gitu itu? Ada. Terakhir zamannya Pak Jokowi, bahkan di RPJMN-nya rencana pembangunan jangka menengahnya Pak Prabowo, karena kita ingin swasembada pangan termasuk gula, PT RI ini yang dari dulu memang ditugaskan gula, ditugaskan untuk memproduksi gula lagi. Ya, artinya pabrik-pabrik dan perkebunan gula yang ada di kita di Majalengka, dan salah satu lokasinya adalah Jawa Barat. Jadi yang di Kuningan, Majalengka, kemudian Cirebon itu akan ditumbuhkan lagi oleh PT RI. Karena kan sudah ingat nggak Pak Menko Pangan bahwa kita tahun depan tidak akan ekspor gula. Iya betul. Ya, akhirnya mau diaktifasi itu semua. Mau diaktifasi. Dan akhirnya si jalur relnya bisa itu lagi. Itu begitu. Nah, jadi kereta api nanti menjadi daya tarik dengan sejarah dan kelengkapannya. Stasiun yang juga bagus, saya bilang silakan untuk mengembangkan kereta apinya sendiri untuk menjadi daya tarik, menceritakan, bikin museumnya dan segala macam di setiap stasiun misalnya yang sederhana gitu. Yang kedua sebagai akses, gitu ya, sebagai akses. Nah, dengan aksesnya ini, insya Allah juga akan sehingga kita akan menumbuhkan UMKM dan ekonomi lokal. Yang sekarang diributkan yaitu adalah transportasi daratnya, transportasi melalui jalannya itu. Yang lokalnya akan tumbuh karena kita pakai kereta api gitu. Tidak menggunakan rental atau travel yang dari Bandung, tapi yang ada di lokal di sana gitu. Jadi itulah jadi nanti wisatawan akan diajak betul sebuah pengalaman begitu ya, rangkaian perubahan transportasi dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini kita sedang menyiapkan paket wisatanya, menyiapkan destinasinya, juga adalah keretanya yang ada aja dulu, karena sudah cukup. Udah ada gitu ya. Betul. Padahal ke PT KAI sebetulnya, sok Pak Indra, kalau memang saya perlu berhenti di stasiun mana? Kita coba diberhentikan di situ. Nah, tinggal di daerah itu ya, menyiapkan sektor wisatanya, destinasi wisatanya apa? Karena kan kalau stasiunnya sepertinya sudah mulai bagus-bagus sebenarnya, sudah tertata ya Pak. Tinggal nanti ketika warga atau wisatawan datang ke situ, mereka harus datang kemana sih? Gitu. Betul. Yang kedua kan kita mengikuti jadwalnya kereta yang ada kan. Belum sampai merubah jadwal mereka begitu.
Kan misalnya Agro Gede itu kan langsung ke Surabaya. Paling berhentinya di stasiun gede ya. Kalau Malang, Malabar itu setiap stasiun kecil berhenti gitu. Kayak saya pernah naik kereta ke Pangandaran naik kereta. Oh yang sampai Banjar? Satu bisa Banjar, yang kedua bisa di Jawa Tengah itu Sidarja. Oh jadi ngelewat ke sana juga? Dari Sidarja ke Pangandaran setengah jam. Lebih dekat atau jalannya bagus. Iya. Kemudian bisa dari Banjar, dari Banjar 1 jam sampai 1 jam setengah kan, gitu. Silakan itu pilih. Oh enak lebih Sidarja setengah jam ya? Yang jelas habis waktunya hanya 3 jam setengah. Pakai kereta? Pakai kereta. Pakai kereta terus dari sampai Bandung ke Pangandaran? Pakai mobil. Sejak setengah jam tadinya? Setengah jam tadi. Oh gitu. Belum pernah nyoba sih sebenarnya, itu menarik. Saya udah nyoba, jadi tercapek ting. Iya. Ya mau pakai mobil kan 7 jam. Bener. Belum macet kadangnya kalau bisa. Saya juga ke ujung dunia kan. Yang ketiga program saya itu adalah pemasaran. Kumaha tuh? Jadi tadi ada masalah data, Opda sama pemasaran. Nah, pemasaran ini teman-teman lagi mengevaluasi. Pemasaran ini kan sejauh ini kan memang lewat medsos. Nah, saya tolong dievaluasi seefektif apa. Kalau medsos itu. Jangan sampai mereka akhirnya kita medsosnya bagus ya. Akhirnya mereka itu adalah wisata online. Cukup ninggalin di gambar guys alus. Ya segala macam gitu. Viewernya banyak, Pak. Tapi orang mau datang ke situ tentu gitu ya. Gitu. Kumah ngejualna itu dia. Iya, ini yang menjadi PR gitu. Viewernya mah bagus, Pak. Jutaan segala macam gitu ya. Tapi gimana supaya datang gitu loh. Jangan sampai ya sudah puas dengan viewer kita gede gitu ya. Saya bilang itu mah wisata online jadinya gitu. Bukan wisata ini. Gitu. Pertanyaan terakhir sebenarnya, dengan sedemikian banyak potensi Jawa Barat, tempat wisata, budaya, kekayaan dan lain-lain. Nah, itu bisa juga Bali atau Jogja gitu Pak. Saya tuh penasaran dari dulu gitu ya, dengan kan sebenarnya Jawa Barat punya banyak juga, lebih banyak maklumnya daripada Jogja ya. Bahkan mungkin setara Bali juga sama. Tapi apa yang menghambat pariwisata Jawa Barat? Ya gitu-gitu aja, tidak se-internasional, seramai Jogja atau Bali gitu. Ya, pertama Jawa Barat provinsi yang besar ya, secara kawasan dibandingkan dengan apple to apple-nya dengan kawasan pariwisata ya, Jogja dan Bali. Yang kedua secara culture begitu ya, multicultural di Jawa Barat ini. Kecirebonan, Pasundan atau Sunda, kemudian ada Sunda Betawi, kemudian Galuh dan lain sebagainya yang tadi saya ceritakan begitu ya. Itu tidak bisa disamaratakan. Mereka punya karakter masing-masing. Jogja satu karakter, Jawa. Bali itu satu karakter gitu ya. Itu artinya bukan soal kompaknya dalam sisi serempak sama kemudian mereka bergerak tuh. Yang kedua adalah sistem pemerintahan. Mungkin kita hampir sama dengan Bali ya, tetapi nilai budaya masalah raja apa namanya di Bali itu ya, itu masih dijunjung tinggi. Itu yang makanya Pak Gubernur tuh ingin melihat yang paling dekat adalah Bali. Iya, jadi itunya benernya nilai-nilai budayanya. Itu tuh diangkat, misalnya kayak pengelolaan air, sawah, subak gitu ya, subak dan sebagainya, kemudian lurah dan segala itu kan masih digunakan di sana. Nah, ini yang akan dibangun oleh Pak Gubernur, begitu ya, dengan diversifikasinya kita, tapi kita kompak begitu ya, tapi bisa berbeda, itu yang ingin dibangun oleh Pak Gubernur. Itu sebetulnya. Gitu. Meskipun beberapa nilai-nilainya sudah mulai luntur, bukti fisiknya sudah mulai luntur, tapi secara nilai-nilai masih dipegang. Masih ada di Jogja, gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang ingin dibangun di Jawa Barat, gitu. Dari situ dulu ya, dari situ. Nah, dari sini baru masuk kepada bagaimana pola pemerintahan kan. Jadi dari manusianya dulu sebenarnya, dari itunya ya. Betul. Lingkungannya. Dari nilai-nilainya, kemudian masuk ke manusianya, kemudian baru masuk kepada bagaimana secara fisik pengelolaannya, begitu. Nah, baru ke pengelolaan, baru masuk kepada infrastruktur. Nah, infrastruktur ini kan sekarang sedang dibangun, gitu. Itu sebetulnya yang sedang dibangun oleh Pak Gubernur. Karena kalau nilai-nilai itu tidak dibangun, ya sudah kita miluwain ayah. Iya benar, ya karena memang kalau Bali memang kuat sih budayanya. Nilai budaya, dan ternyata nilai leluhurnya kuat, Pak. Memegang nilai budaya dengan teguh itu kan efeknya juga sistem pemerintahannya kayak kita ya. Ada ya. Tetapi Jogja sistem pemerintahannya berbeda dengan kita. Iya. Kekuatan sultan besar. Betul. Tapi nilai-nilainya sudah mulai luntur. Masih dipegang, tapi secara fisik sudah mulai luntur.
Tapi nilainya masih ada itu nilainya masih ada karena sistem pemerintahan yang mengunci itu gitu loh. Tapi kalau Bali yang menguncinya adalah agama dan budaya, nilai leluhurnya. Dan ternyata budaya itu bisa bikin maju juga ya di Bali, ternyata bisa gitu ya. Nah itu yang ini Bang, tantangannya adalah diversifikasi. Ya, karena Pak Gubernur pernah ini banyak salah seetik Cirebon nanti protes. Bener, karena sangat beragam gitu ya. Betul. Wah ini perbincangannya sangat menarik. Sebenarnya banyak hal yang bisa dibahas, tapi mungkin ada sesi keduanya berikutnya ya. Kayaknya lebih spesifik lagi karena pariwisata ini seperti Bapak bilang tadi ya, justru lokomotifnya itu adalah di pariwisata. Tinggal mengintegrasikan dengan sektor-sektor yang lain ya Pak ya. Nah, mungkin ada yang bisa disampaikan Pak ke Sobat PR tentang pariwisata sebagai penutup juga Pak. Mangga Pak. Bismillah. Baik. Untuk pariwisata ya tentunya pasti diidam-idamkan. Kita punya tagline wisata ke Jabar aja. Nah tentunya kita masih terus dari sisi pengelola dan sisi pemerintah menyiapkan dalam konteks memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah wisatawan gitu ya. Tetapi kami mengajak para wisatawan juga, terutama yang wisatawan Nusantara ya, menjaga juga kebersamaan kita, kebersihan dan lain sebagainya, dan aturan dan segala macam begitu ya. Dan tentunya bisa kita diskusikan, kita bahas dan lain sebagainya untuk meningkatkan pengalaman wisatawan ya, buat kita adalah meningkatkan ekonomi kita gitu ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak. Sami-sami. Oke, kita ngobrol di PR.